Baik, ini video kedua untuk menjawab pertanyaan peserta KKN yang ada di grup WA. Dan ini adalah pertanyaan lanjutan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, silakan peserta KKN bisa memberikan pertanyaannya lagi. Dari pertanyaan yang pertama, dari jawaban pertanyaan sebelumnya mengenai penundaan UKT. Jadi ini dari penanya ya, saya mengikuti penundaan UKT, tetapi saat ini saya tetap bisa mendaftar di Melisa SIM KKN, kemudian juga memilih topik KKN. Dan nama saya juga sudah masuk ke dalam list daftar mahasiswa kegiatan KKN yang ada di bagian rekap SIM KKN. Jika seperti itu bagaimana ya? Pasti harus koordinasi dengan Kaprodi atau bagaimana? Mohon arahan. Terima kasih. Baik, sebenarnya ini mungkin belum di ini ya, belum disetting oleh bagian SIM KKN BPTI ada Mas Yoyo ya. Karena biasanya yang belum bisa membayar UKT atau penundaan biasanya tidak bisa. Nah, kemarin itu memang eh, pendaftaran KKN di Melisa itu dibuka dan tanpa kami memberikan opsi untuk mengapa ya, untuk menonaktifkan yang belum mendaftar UKT. Jadi mahasiswa yang bersangkutan ini eh, masuk karena belum di apa ya, belum di setting ya, belum tersetting. Kalau biasanya sudah tersetting sehingga tidak bisa masuk. Nah, mungkin untuk baiknya tetap ya berkoordinasi dengan Kaprodi ya, dengan Kaprodi. Sehingga nanti kita bisa melihat eh, mana-mana mahasiswa yang belum bisa membayar apa ya, belum penundaan ya, dan juga belum bisa membayar UKT ya. Karena ada kasus di semester kemarin itu dia tidak ini ikut mengikuti penundaan UKT. Jadi ini kayaknya apa ya? Karena yang 2 semester lalu sebenarnya itu SIM KKN begitu apa ya, begitu eh, ini maksudnya tersetting itu ya. Jadi yang benar-benar tidak membayar UKT itu tidak bisa masuk ke SIM KKN itu 2 semester yang lalu. Nah, semester kemarin itu kayaknya tidak tersetting itu ya, termasuk yang semester ini tidak tersetting ya. Maksudnya belum kami informasikan ke Pak Yoyo ya untuk di setting agar teman-teman yang belum atau mas belum bayar UKT karena penundaan itu tidak bisa masuk. Nah, ternyata akhirnya kemarin itu ada kejadian jadi mahasiswa ikut KKN tapi sebenarnya dia mengikuti penundaan UKT itu. Nah, sampai KKN selesai, dia tidak membayar UKT akhirnya ya, sampai selesai. Nah, akhirnya dia di sistem Siakadunya itu dicutikan gitu ya. Otomatis kalau melampaui batas penundaan UKT itu akhirnya dicutikan. Nah, akhirnya jadi sampai KKN selesai dia baru ke kakak ke mana ke Unesa itu karena lapor itu kok nggak nilainya kok nggak muncul gitu ya. Nah, ya karena tidak membayar UKT sehingga tidak bisa disinkronisasi ke Siakadu ya. Jadi itu mungkin ini ya karena belum tersetting saja ya untuk ini sehingga lebih baik tetap berkoordinasi dengan Kaprodi sehingga tidak apa ya tidak mengalami kejadian yang seperti kasus yang kemarin itu ya. Nah, kasihan dia ya karena ikut KKN tapi tidak apa ya ikut penundaan tapi karena merasa loh saya sudah bisa masuk di SIM KKN kan gitu ya. Nah, akhirnya lupa tidak membayar sampai akhirnya tercutikan secara otomatis di sistem itu.
Nah, akhirnya nilai KKN nggak bisa di entry. Nah, itu ya. Jadi itu mungkin sehingga kalau ada data dari Kaprodi itu kami lebih enak ya, lebih enak sehingga nanti tahu ada mahasiswa yang belum apa, belum bisa eh, mengikuti pembayaran UKT itu sehingga nanti kita bisa menginformasikan ke DPL-nya ya, ke DPL-nya dan mengecek ke agar DPL bisa mengecek ke mahasiswa apakah sudah melengkapi itu karena khawatirnya nanti seperti itu tercutikan secara otomatis ya. Nah itu nah. Jadi ini kayaknya memang eh, dari semester kemarin itu memang sedikit ya yang ada penundaan UKT itu. Yang banyak itu 2 semester yang lalu itu. Nah karena banyak makanya di sistem Melisa itu, oh dulu belum Melisa ya, di SIM KKN itu nggak bisa masuk ya. Dulu nggak bisa masuk. Nah karena kemarin itu kan mengawali Melisa ya, mengawali Melisa semester kemarin itu sehingga saya belum ini, kami berkoordinasi dengan Pak Yoyo sebagai apa sebagai IT di SIM KKN dan Melisa termasuk juga PPT itu untuk memberikan apa menyeting itu agar tidak bisa masuk dulu ke Melisa ya. Ini kayaknya bisa disetting masuk ke Melisa semua ya gitu ya. Ya jadi itu jawabannya. Jawaban kami jadi tetap koordinasi dengan Kaprodi ya. Ya, dan ini juga termasuk saya juga terima kasih pada mahasiswa ini karena menginformasikan karena setahu kami saya kira kami ini oh sudah tersetting itu ya, ternyata belum ya. Ya nanti kami akan koordinasikan dengan Mas Yoyo. Baik, terima kasih untuk itu. Baik, untuk eh, yang kedua, apakah semua tema kelompok KKN pada semester ini dilaksanakan di Magetan atau ada opsi-opsi daerah lain? Jadi sebenarnya di video pertama itu kami sudah mengatakan ada 2 daerah ya. Yang daerah pertama itu adalah Kabupaten Nganjuk. Kalau Kabupaten Nganjuk ini memang sudah ada MOU dari awal dan memang UNISA berkomitmen dengan Kabupaten Nganjuk itu untuk melakukan KKN secara apa ya, secara kontinuitas ya, kontinu berlanjutan itu. Dan karena memang di Nganjuk itu kita diberikan ini ya kemudahan ya karena memang Bupati Nganjuk itu PLT adalah alumni UNESA dan di Nganjuk juga alumni-alumni IKA alumni ya Ikatan Alumni UNESA itu bagus ya terkoordinasi ya seringkali membantu kami ya untuk apa memudahkan di lapangan ya. Nah sehingga Kabupaten Nganjuk itu memang pilihan ya, pilihan yang prioritas ya sebenarnya. Nah, tapi tiba-tiba dalam waktu sekitar 1 bulan yang lalu atau mungkin kurang itu ada surat resmi dari Kabupaten Magetan untuk ditempati sebagai KKN. Nah, kami tidak bisa mengabaikan Magetan juga karena Magetan dan Indonesia itu kan sudah ada ke MOU dan kerjasama ya, bahkan sudah mendirikan lagi proses mendirikan ini ya kampus di kampus Indonesia di Magetan deh, jadi sangat luar biasa itu ya. Sehingga KKN ini saya kira adalah cara tepat ya untuk kelanjutan kerjasama. Nah, untuk itu eh, divisi KKN akan mengkomunikasikan dengan eh, Bapak Wakil Rektor nanti Wakil Rektor bidang akademik ya. Kemungkinan ini apa sekitar minggu depan kami akan berkoordinasi ya untuk opsinya seperti apa. Apakah memilih dua-dua apa? Apakah membagi antara Magetan dan Nganjuk atau Magetan sendiri atau ya. Jadi kayaknya nanti divisi KKN tidak bisa memutuskan ya. Harus berkoordinasi dengan Wakil Rektor ya bidang akademik ya untuk ini karena pasti ada opsi ada alasan eh, misalnya memilih dua-duanya itu juga ada alasan dibagi dua-duanya itu karena dua tempat ini memang eh, meminta ya dengan sangat ya atau misalnya nanti ada opsi ditempatkan di satu kabupaten itu juga ada apa ya ada rasionalitasnya misalnya supaya KKN ini berjalan maksimal ya di satu daerah tempat tertentu kan lebih apa ya koordinasinya lebih enak seperti itu. Jadi divisi KKN minggu depan ini hari Minggu, hari Senin kalau nggak Selasa itu Rabu itu
eh, akan ber akan menghadap ke pimpinan, ke wakil rektor bidang satu untuk memutuskan dua wilayah ini, Nganjuk dan Magetan atau Magetan atau Nganjuk ya. Jadi itu. Jadi eh, mungkin masih masih apa ya? Masih belum diputuskan tuh, mungkin minggu depan ini. Tetapi mungkin kemungkinan besar KKN ini berbeda dengan yang lalu. Yang lalu masih banyak tercecer di beberapa daerah ya. Jadi ada yang Nganjuk, ada Madiun, ada Surabaya, ada yang Gresik, ada Lamongan, ada Bojonegoro, kayak merata sebenarnya kemarin itu. Tapi karena eh, masih di ini ya di masa pandemi sehingga memang eh, di apa tidak disentralkan dalam satu kabupaten tapi masih ada zonasi ya. Tapi sekarang pandemi sudah dicabut sehingga dua daerah itu kemungkinan akan menjadi prioritas atau salah satunya. Baik itu ya. Oke, baik. Yang ketiga, mau bertanya, KKN reguler misalnya gabung ke kampus mengajar, apakah boleh? Nah, ini agak tidak masuk akal ya, misalnya bergabung ya. Tapi kalau misalnya bergabung di lapangan mungkin bisa ya. Jadi ini kan dua KKN yang berbeda ya, KKN reguler ya. Misalnya gini, ini pertanyaan ini adalah kemungkinan gini. Misalnya ada mahasiswa kampus mengajar mungkin dari UNESA atau dari kampus lain ada ada di Magetan ya misalnya ya. Nah, itu mungkin bisa gabung. Nah, itu maksudnya ya. Karena kampus mengajar ini kan punya ini ya, punya lokasi yang berbeda-beda ya. Misalnya ada yang ditempatkan sekarang kan kampus mengajar 5 termasuk juga kampus mengajar 4 kemarin kan didekatkan di daerah masing-masing ya. Ada yang di Surabaya, di Sidoarjo kan itu sesuai dengan domisili mahasiswa ya. Nah, kalau kalau misalnya kolaborasi dalam kerja tidak ada masalah ya, dan mungkin kami juga mendorong ya pada mahasiswa UNESA KKN ini berkolaborasi dengan siapapun ya, dengan mungkin kalau ada di tempat tertentu misalnya di Magetan atau di Nganjuk itu ada mahasiswa yang sedang KKN dari kampus lain itu juga tidak masalah ya, silakan berkolaborasi. Itu lebih bagus ya. Jadi menyelesaikan masalah bersama-sama itu lebih bagus ya ketimbang diselesaikan sendiri ya. Nah, jadi eh, kalau dalam arti misalnya kalau dalam SIM KKN nggak mungkin ya karena itu sudah berbeda ya. Satu KKN asistensi mengajar, satunya KKN asistensi mengajar kampus mengajar ya KM5 gitu ya. Jadi itu sudah berbeda. Tetapi kalau Anda misalnya berkolaborasi atau bergabung di ranah lapangan, wah itu saya salut itu ya. Bagus boleh itu. Karena kemarin misalnya eh, ada ditempatkan di Surabaya, lalu ada mahasiswa yang KKN di Surabaya, lalu mereka berkolaborasi, lah itu luar biasa. Oke, ini itu ya. Untuk yang keempat, kalau kita sudah mengisi dan menyimpan topik KKN, tapi ada perubahan ingin memilih topik KKN lainnya, apakah masih bisa diubah? Dan direkapnya akan otomatis berubah juga atau bagaimana? Iya, jadi bolehlah istilahnya mau coba misalnya mengganti topik silakan ya. Selama uh, bisa dilakukan di Melisa dan juga di di Melisa terutama itu nggak apa-apa silakan ya. Ya. Lagi pula nanti topik itu bisa berubah-ubah ya nanti ketika misalnya eh, kalau Anda nanti sudah misalnya bertemu dengan satu kelompok 15 orang lalu ada DPE lalu Anda observasi di lapangan ternyata Anda mengubah misalnya dari awalnya asistensi mengajar gitu ya tetapi karena Pak kepala desanya itu misalnya berharap proyek di desa gitu ya nah itu bisa berubah juga bisa berubah ya. Jadi nanti apa mengomunikasikan ke kami ya untuk mengubah namanya itu, mengubah nama di SIM KKN-nya itu.
Jadi untuk yang empat ini silakan kalau selama apa ya, selama tidak ditolak oleh Melisa ya. Artinya kalau Anda mengubah lalu bisa login ya nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah. Baik, yang kelima, jika KKN semester ini dilaksanakan di Magetan untuk keberangkatan, apakah dikonir oleh kampus atau bagaimana? Seperti naik bus bersama atau bagaimana? Dan apakah ada timeline berlibur Lebaran? Jadi ini baik pertanyaannya. Pertanyaan ini eh, sebenarnya dalam beberapa tahun ini, selama saya ikut mengelola KKN itu, eh, belum pernah KKN itu diberangkatkan bareng dari kampus ya dengan apa ya bis bersama itu karena kesulitan dalam SPJ ya. Saya kami divisi KKN itu pernah sih berunding pada pimpinan. Alangkah baiknya misalnya dikoordinir gitu ya karena waktu itu waktu itu saya KKN itu juga dikoordinir ya. Dikoordinir ya. Dikoordinir oleh apa waktu itu kami menaik kendaraan militer ya salah itu ya nyewa ya di pihak kampus menyewa dari marinir waktu itu sehingga lebih enak dikoordinir bersama oleh kampus waktu itu ya. Jadi pengalaman saya sebagai mahasiswa dulu memang dikoordinir. Nah, waktu itu setelah saya coba di KKN Indonesia itu saya pernah sih mengutarakan kepimpinan tapi ternyata itu sulit karena persoalan SPJ ya, anggaran SPJ-nya itu agak sulit katanya. Jadi akhirnya dari beberapa tahun ya, dari mulai tahun 2017 sejak kami ada di KKN itu, akhirnya mahasiswa berangkat sendiri-sendiri, itu ya, berangkat sendiri-sendiri. Lebih baik keberangkatannya itu secara kelompok ya, bukan berangkat sendiri ya. Misalnya kan Anda kan sudah ini ya, sudah ada di satuan kelompok di SIM KKN itu, nah berangkatnya itu kalau bisa eh, bersama-sama, ya, bersama-sama kelompoknya. Nah, nanti bisa di apa ya, dikondisikan dengan DPL-nya sebagaimana ya. Tapi yang jelas memang dari pihak kampus belum ada itu ya, belum ada untuk pendanaan itu ya. Oke. Untuk liburan Lebaran silakan, boleh ya. Jadi kita kita mengikuti pemerintah ya. Jadi liburannya sesuai dengan kebijakan pemerintah ya. eh, Hamin H plus itu ya. Jadi eh, kita ngikuti. Jadi karena mata kuliah ini kan kakak ini kan mata kuliah ya sama kuliah dengan yang lain juga. Jadi mengikuti ya. Jadi kami sarankan ya gunakan libur Lebaran. Tidak ada masalah. 6 ya. Apakah mahasiswa KM5 mengisi laporan mingguan atau hanya laporan akhir di SIM KKN sesuai dengan perolehan kegiatan kampus mengajar? Ya, jadi ini karena KM ini kan kami anggap mitra ya. Jadi mahasiswa melakukan kegiatan MBKM dan diinisiasi oleh kementerian, maka itu kami anggap mitra sehingga eh, kami hanya ini istilahnya kalau KKN-KKN konversi itu kami hanya ingin menerima matangnya saja ya. Menerima matangnya itu ya ada laporan akhir dan nilai dan sertifikat itu aja nilai matangnya. Untuk soal logbook itu Anda sudah ditagih sendiri oleh KM ya. Jadi Anda sudah mengikuti ada laporan bulanan itu ya. Ada laporan bulanan, ada laporan akhir. Jadi itu Anda silakan mengikuti prosedurnya KM5 dan kami hanya laporan akhir lalu nilai dari DPR dan sertifikat ya itu saja ya itu saja jadi Anda tidak perlu membuat logbook lagi ya di apa ya di SIM KKN jadi kelompok di SIM KKN itu seperti kelompok imajiner ya bukan kelompok apa kelompok imajiner atau kelompok sekunder ya ibaratnya bukan primer ya kalau yang
Yang KKN reguler memang pengelompokan di SIM KKN itu benar-benar primer ya, kelompok primer ya. Tapi kalau yang KKN konversi itu kami anggap sebagai kelompok sekunder saja. Hanya fungsional dalam hal mengunggah nilai, mengunggah laporan, kan gitu ya. Seperti itu. Termasuk juga misalnya nanti ada DPMK juga ya. Tapi karena ini adalah KKN konversi, maka DPMK-nya ini hanya sekedar dipasang untuk memunculkan nama-nama mata kuliah ya. Jadi termasuk juga SIB ya, studi independen, ataukah nanti ada yang juga bergabung ke Kederika itu ya. Ada yang Kederika atau Wirausaha Merdeka atau PPK Ormawa itu ya misalnya itu adalah KKN-KKN konversi yang kami ingin menerima matangnya saja, walaupun begitu nanti ada di PMK ya. Tetapi yang dari KM 5, lalu PPK Ormawa, dan juga SIB itu tidak ada kewajiban untuk mengikuti kuliah dengan DPMK ya. Tidak mengikuti kuliah dengan DPMK. Fungsi DPMK pada KKN konversi itu hanya untuk memunculkan nama-nama mata kuliah yang ada di Siakadu ya. Mungkin itu ya, mungkin nanti kok ada ini selalu ada pertanyaan, misalnya mahasiswa KM misalnya diminta oleh dosennya untuk datang untuk mengikuti perkuliahan, ada yang kayak gitu ya misalnya ya. Nah, nanti dijawab saja bahwa kami dari apa? Kami ini adalah dari KM 5, kami dari SIB, kami dari apa BPK Ormawa, kami dari apa misalnya Kederika misalnya ya. Itu adalah KKN konversi yang memang tidak ada kewajiban untuk mengikuti kuliah dengan DPMK ya. Tapi kalau KKN reguler wajib itu ya, wajib mengikuti ya. Kalau tidak nanti nilainya Anda akan jelek ya. Nah, tetapi nanti DPMK itu apakah memberi nilai untuk yang KKN konversi? Tidak wajib memberi nilai ya. Jadi nanti kalau ada DPMK menilai, tidak menilai itu nggak ngefek ya. Ada DKM 5 ya, termasuk SIB ya. Jadi nanti misalnya Anda berkomunikasi dengan DPMK bahwa kami tidak wajib kuliah, ya udah di situ ya. Terus nanti kalau ditanya loh, bagaimana DPMK tanya, lalu bagaimana kami menilai? Oh silakan Bapak menilai atau tidak itu nggak apa-apa, silakan gitu aja. Dipersilakan aja ya, dinilai atau tidak, atau dikosongkan aja. Lebih baik dikosongkan ya. Nanti bilang aja ke DPMK lebih baik dikosongkan Pak gitu ya untuk kami kan gitu ya. Karena memang diisi atau tidak diisi itu tidak bisa menjadi pembagi ya. Nah, kalau yang KKN reguler kan harus terbagi menjadi setengah kan ya. Misalnya nilai dari DPL itu 50%, nilai dari DPMK itu 50% ya. Jadi untuk yang KKN reguler itu memang 50% dari DPL dan 50% dari DPMK. Sehingga kalau Anda misalnya nanti bertanya-tanya, loh, Kak, teman saya kok dapat A, kok saya dapat Amin, saya dapat B ya, itu karena ada di pembeda di DPMK-nya itu ya. Misalnya Anda kuliah dengan prodi dari ekonomi, dari teknik, dari MIPA, dari bahasa, dari olahraga kan gitu, dari FIS gitu ya. FISnya misalnya nilainya kok beda-beda ya, memang beda-beda karena mungkin DPR-nya nilainya hampir sama, tapi DPMK-nya mungkin berbeda ya, tergantung pada keaktifannya. Ya, keaktifan saat kuliah gitu ya. Ya, jadi itu baik. Eh, yang tujuh. Untuk pelaksanaan KKN, apakah mendapatkan bantuan dari pihak UNISA atau pure dari mahasiswa sendiri? Apakah saat KKN terlaksana, apakah mahasiswa membawa kendaraan sendiri untuk kegiatan di Magetan atau disediakan dari pihak UNISA? Terima kasih. Kalau pendanaan itu memang jadi gini, kampus ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang memang ada pendanaan di kampus beberapa kampus, tapi itu diambil dari UKT. Nah, UKT itu sudah berbunyi dari awal bahwa mahasiswa membayar sejumlah uang itu untuk pendanaan KKN. Jadi di beberapa kampus ada. Kami pernah diskusi dengan kampus yang ada di Jawa Tengah. Nah, dia di UKT-nya itu sudah muncul bahwa mahasiswa membayar sebesar UKT ini ada bagian untuk KKN, ada bagian untuk KKN. Nah, nah, tetapi yang di Unesa ini saya kira bunyi UKT-nya kok ini ya, pernah kami cek itu belum berbunyi bahwa itu untuk pendanaan KKN.
program KKN ya. Nah itu sehingga di UNESA itu akhirnya tidak bisa memberikan ini bantuan dana untuk program itu, tapi di kampus lain itu ada, tapi dengan resiko dia membayar UKT lebih ya. Nah membayar UKT lebih itu, nah untuk program di lapangan itu ya. Nah untuk UNESA saya kira eh, tidak mengikuti skema itu ya, sehingga di sini mahasiswa tidak ada apa support dana untuk program di lapangan itu ya, untuk program di lapangan, sehingga nanti mahasiswa bisa di apa bisa mencari pendanaan dari apa ya, dari funding ya, dari lembaga-lembaga lain itu ya. Jadi itu, jadi ini memang kita tidak perlu ini ya iri, karena memang ada dua formula kampus ya. Ada yang kampus menarik menarik uang untuk KKN, program KKN itu mulai dari semester satu sampai akhir ya. Itu sehingga nanti diberikan untuk pendanaan untuk program itu ada. Nah, kayaknya UNISA tidak itu ya untuk saat ini ya. Nah, saya nggak tahu apakah uh, ke depannya mungkin ya, karena ada usul-usul dari mahasiswa agar ada diberi dana mungkin, tapi resikonya nanti ada perubahan di UKT ya. Perubahannya di UKT. Jadi jelas nanti harus muncul di UKT itu untuk bantuan program KKN. Nah, problemnya kan KKN kan tidak wajib ya. Nah, kan gitu ya. Di Indonesia ini kan KKN tidak wajib, sehingga kalau diwajib apa wajib me, apa ya membayar UKT dengan ada opsi untuk KKN itu kan nanti malah berbahaya kan gitu ya. Nah, iya, malah berbahaya. Jadi itu ya, kenapa kok ada, nah mungkin di kampus yang tertentu itu mewajibkan ya, jadi mewajibkan mahasiswanya itu KKN, jadi semuanya ikut KKN itu ya. Sehingga jelas ya ada pendanaannya itu. Mungkin itu ya, mungkin agar clear ya adik-adik ya. Jadi ada dua model kampus ya. Ada yang memberikan dana untuk pemrograman, tetapi itu akan diinkludkan ke UKT. Dan ada yang tidak ya. Oke. Tapi kami apa ya? Kami berharap adik-adik itu lebih pada negosiasi ya di lapangan itu ya. Lebih kreatif misalnya mencari tempat. Makanya observasi lah kalau misalnya sudah ditentukan di desa ini, itu misalnya observasi, carilah tempat yang gratis itu misalnya kalau sebisanya ya. Opsi pertama adalah cari tempat yang gratis kan gitu ya. Karena ini juga misalnya permintaan dari kabupaten kan gitu ya. Coba negosiasi, cari yang gratis kan gitu. Kalau misalnya cari yang lebih murah, yang paling murah kan gitu ya. Mungkin itu ada adik ya. Atau juga mencari pendanaan dari sponsor-sponsor yang lain ya. Bebas itu ada adik. Untuk misalnya nanti surat menyurat bisa berhubungan dengan kami atau dengan pihak desa ya untuk funding itu ya. Motor sendiri. Sebenarnya kami itu lebih suka kalau mahasiswa itu aktif di sana ya, di bukan aktif wirawiri ya. Wirawirinya sekarang online ya. Nanti kalau kerjasama dengan beberapa lembaga, apa mahasiswa ini cukup dengan online ya, menyurati secara online, lalu koordinasi dengan online itu ya. Jadi artinya kami lebih suka kalau misalnya ada di mahasiswa itu rombongan dengan apa ya, dengan bisnya apa, dengan bis atau dengan kendaraan sewa bersama gitu ya dari satu kelompok gitu atau travel gitu sampai ke sana dan tidak bawa kendaraan ya. Di desa itu cukup, nanti nanti kalau bawa kendaraan malah berbahaya kadang-kadang kalau kecurian bagaimana ya. Kalau kendaraannya kecurian. Tapi yang sering bermasalah itu kadang-kala kalau bawa kendaraan itu terus pulangnya malam itu loh. Pulangnya malam lalu seringkali terjadi kecelakaan adik-adik ya. Kami tidak ingin ya kalau tidak terkontrol ya. Jadi bawa kendaraan sendiri akhirnya pulangnya malam. Kami sudah mengharap ada adik kalau selesai itu ya misalnya jam KKN itu pagi sampai sore jam berapa itu ya. Jadi jangan sampai malam ya. Karena seringkali kalau kendala malam itu banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan itu sudah terbukti ya adik ya. Di beberapa kali apa ini KKN itu terjadi sesuatu tidak diinginkan dan itu selalu malam hari ya adik-adik. Jadi kalau lebih baik apa ya menyewa bersama gitu ya yang murah gitu ya, misalnya kendaraan yang murah sampai di sana. Nah, nanti adik-adik bisa koordinasi dengan kepala desa, dengan perangkat desa, misalnya kalau ingin
misalnya apa pinjam apa gitu. Dan nanti adik-adik kan punya mitra ya, punya stakeholder kan gitu ya. Mitra ya punya kendaraan, stakeholder juga punya kendaraan. Jadi situ itu lebih bagus ya. Itu ya. Jadi lebih banyak menggunakan komunikasinya ya. Bukan terus wang weng gitu ya. Tidak, tidak ya. Jadi itu ya, mungkin seperti itu ya. Adik-adik. Yang nomor 8 untuk DPL dan DPMK itu apakah dari jurusannya? Kemudian DPL dan DPK itu satu dosen yang sama atau dua dosen yang berbeda? Jika begitu, apakah berarti DPL dan DPMK ini membawa beberapa kelompok atau satu kelompok saja? Mohon arahan. Ya, ini bagus pertanyaannya ya. Jadi DPL itu adalah sebenarnya organ dari divisi KKN. Jadi divisi KKN itu sudah punya DPL yang sudah lama ya, sudah ada rekam jejaknya itu ya. Yang sering kalau DPL-DPL yang kita pakai itu DPL yang sudah teruji ya. Misalnya melakukan supervisi beneran, mengantarkan mahasiswa, tugasnya kan mengantarkan mahasiswa ya di awal ya, mengantarkan mahasiswa lalu apa memberikan apa semacam eh, mediasi ya ke kepala desa, ke perangkat, ke warga saat pertama kali itu jadi diantar untuk ditunjukkan untuk dia apa silaturahmi ya untuk ibaratnya apa ya, orang Jawa itu istilahnya diserahkan gitu ya itu dengan DPR. Nah ada DPR yang tidak menyerahkan hanya online, nah itu akhirnya nggak kami pakai ya. Jadi DPR yang kita pakai itu yang sudah teruji ya, sehingga eh, Unesa Divisi KKN ini sudah punya DPR sendiri. Nah DPL ini nanti bisa saja DPL itu dari prodi Anda kan gitu ya. Bisa jadi. Nah, tapi kami berharap bahwa memang beberapa kali semester ini DPL dengan DPMK itu tidak sama. Artinya gini, kalau sudah menjadi DPL ya sudah jadi DPR, tidak lagi menjadi DPMK. Itu ya. Jadi ini dua organ yang berbeda. Karena perannya juga berat ya, maka ini berbeda. Jadi DPL itu supervisinya itu 4 kali ya ke lapangan. Nah, kalau yang hanya 1 kali ada yang laporan ke mahasiswa bahwa nggak pernah disambangi oleh DPL-nya, ya itu DPL-nya kami coret ya, gitu ya. Ada yang nggak pernah disambangi, itu sering kali ya. Jadi DPL ini juga harus hati-hati karena mahasiswa pasti akan kritis ya. Mari akan apa melaporkan kepada kami ya. Nah itu. Nah kalau DPMK itu adalah dari prodi masing-masing ya DPMK itu ya. Dari prodi masing-masing. Jadi misalnya gini, satu kelompok itu tadi kan ada misalnya dari FIS, ada 15 orang kan, ada dari visa mungkin tiga orang atau berapa itu, terus ada dari teknik, ada yang dari ekonomi, ada yang dari MIPA, ada yang dari bahasa, ada yang dari fakultas pendidikan, ada yang dari olahraga. Nah, itu nanti satu DPL ya. Jadi DPL itu membawai dua kelompok ya. Kalau DPL itu membawai dua kelompok. Biasanya kami eh, berikan kalau enggak di desa yang terdekat ya, desa yang terdekat. DPL itu membawai dua kelompok, berarti dua desa ya, dua desa. Ada yang kalau desanya luas biasanya dalam satu desa itu ada dua kelompok dari dusun ya, pakai dusun. Jadi DPL itu kemungkinan besar adalah pasti membawa dua kelompok, tapi kemungkinan bisa dalam satu desa kalau desanya besar atau dalam dua desa itu ya. Nah itu. Nah kalau DPMK ini adalah murni dari prodi sendiri ya, sehingga tadi eh, satu kelompok tadi DPL-nya sama satu orang misalnya. Nah, berarti mungkinan DPR itu bisa dari prodinya orang yang lain, bisa dari prodinya visa misalnya, bisa dari di prodi dari ekonomi misalnya. Nah, kalau DPMK ini adalah nanti mahasiswa ketika kuliah DPMK itu ke dosennya masing-masing ya. Misalnya, kalau yang di FIS tadi misalnya sosiologi, ya dia akan kuliah DPMK-nya dari prodi sosiologi. Nah, kalau yang dari prodi olahraga, DPMK-nya juga dari olahraga, prodinya itu sendiri ya. Jadi ini benar-benar adalah dosennya ya yang ngajar ya. Makanya nanti berbeda-beda. Nah, seringkali kadang-kala karena ini DPMK-nya ini berbeda-beda, akhirnya mahasiswa ini kurang komunikasi dengan DPMK-nya kan gitu. Misalnya satu diam, mendiamkan diri kan gitu. Jadi saling ini ya, saling. Nah, makanya nanti sesuai dengan timeline itu, ketika sudah diterjunkan ke lapangan, itu
eh, masing-masing mahasiswa itu punya tanggung jawab kuliah secara online dengan DPMK masing-masing di prodinya itu ya, dari apa, mata kuliah desain program itu ya, membuat program itu sekitar 2 minggu dan itu ya, jadi nanti harus menghubungi ya. Jadi di SIM KKN itu mahasiswa KKN bisa menghubungi DPMK-nya, nanti ada namanya kan, ada namanya dosennya sendiri, masa nggak hafal ya. Dan DPMK juga bisa melihat nama mahasiswanya sendiri beserta nomor handphonenya itu. Nah, jadi itu. Jadi makanya di situ nanti dalam satu kelompok nilainya berbeda-beda. Karena apa? Karena mahasiswa dinilai oleh dosen yang berbeda ya. DPL-nya sama ya, tapi DPMK-nya ini berbeda-beda. Misalnya yang dari olahraga, misalnya apakah dia aktif mengontak DPMK-nya atau DPMK-nya aktif mengontak mahasiswanya itu. Nah, itu juga pengaruh pada nilainya kan gitu. Yang dari MIPA juga sama kan gitu. Dari MIPA, dari ekonomi kan gitu. Jadi mungkin agak bingung ya. DPMK-nya ini benar dari dosen yang berbeda-beda, tapi sebenarnya dari dosennya sendiri, dosen prodi ya. Dosen prodi ya. DPMK itu diambil dari dosen prodi karena supaya dosen itu tidak kehilangan mata kuliah ya. Tidak kehilangan SKS kan gitu untuk PKD. Dan kami juga memberikan apresiasi pada prodi karena tidak, kalau mahasiswanya tidak ada yang KKN maka tidak ada DPMK-nya. Jadi DPMK itu hanya ada yang di prodi yang mahasiswanya mengikuti KKN. Kalau nggak mengikuti KKN ya tidak ada. Itu ya, ada deh. Ya. Jadi inilah makanya nanti seringkali protes itu kok nilainya berbeda ya. Memang berbeda karena apa? Karena di beberapa kasus DPMK ini kadang-kala mengeluh karena mahasiswa nggak mau dihubungi, nggak mau menghubungi, atau hanya menghubungi satu kali kan gitu ya. Padahal 2 minggu satu DPMK itu 2 minggu, tapi hanya kadang-kala cuma 2 pertemuan gitu ya, misalnya. Nah itu ya, ada yang mengeluh juga dimintai apa ya, misalnya merancang programnya diminta untuk penilaian juga nggak diberikan gitu. Nah, membuat perangkat misalnya, nah di situ perangkatnya apa diminta nggak diberi. Jadi itulah makanya adik-adik mahasiswa kami berharap adik-adik mahasiswa ini baik dengan DPL-nya dan juga baik dengan DPMK-nya ya. Jadi baik dalam arti bahwa saling interaksinya bagus ya. Itu baik itu. Ya, jadi DPMK-nya itu berasal dari dosen masing-masing, tidak dari luar. Kalau DPL-nya memang dari nama-nama dosen yang terpilih yang itu sudah dikelola oleh divisi KKN dan bisa jadi dosen Anda kan gitu. Bisa jadi dosen Anda. Tapi nggak mungkin ada DPL juga menjadi DPMK, itu tidak mungkin ada dia. Baik, ini yang nomor 9, Nirmala, Mbak Nirmala, Pendidikan Bahasa Inggris ingin bertanya. Saya mengikuti program studi independen. Dijelaskan di video jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa yang ikut SI memilih topik proyek independen untuk sementara itu. Tetapi saya rencananya ingin memilih tema asistensi mengajar bila tidak diterima di program studi independen. Jadi sebaiknya saya memilih asistensi mengajar atau proyek independen. Nah, ini eh, ini kayak seperti apa ya, berpacu ya, berpacu dalam waktu, berpacu dalam waktu. Kita nggak tahu ya, misalnya pengumuman studi independen itu kapan ya? Kalau di timeline itu kan tanggal 6 itu kan Maret itu kan sudah diterjunkan ya. Nah, kalau pengumumannya itu se apa ya, sebelum Maret tanggal 6 itu diterima ya berarti studi independen. Kalau nggak diterima ya Anda langsung floating di saat penlat itu ambil apa, atau waktu mendaftar di Melisa itu asistensi mengajar ya, asistensi mengajar. Sehingga ini agak ini agak menyulitkan ya, Dede ya. Ini tergantung pada kita nggak tahu ya. Yang tahu mungkin Anda sendiri ya jawabnya bahwa kapan pengumumannya studi independen itu ya. Karena misalnya kalau Anda nanti masuk ke asistensi mengajar, mungkin setelah tanggal 6 Maret itu agak kesulitan.
Karena banyak mahasiswa yang menolak kadang-kala ya adik-adik ya. Kelompok itu dia nggak menolak, mungkin psikologinya ya misalnya. Misalnya kalau kedatangan yang baru 2 minggu misalnya, atau 3 minggu misalnya, itu yang jadi problem ya. Tapi ini dipastikan ya, kalau memang eh, tapi mungkin gini ya, lebih amannya ya, lebih normal lah kalau lebih amannya ya. Mungkin karena studi independen ini belum begitu meyakinkan dan saya nggak tahu apakah lebih dari tanggal 6 Maret, mungkin Anda lebih baik memilih asistensi mengajar. Karena apa? Kalau Anda memilih asistensi mengajar, Anda sudah punya kelompok di SIM KKN. Tapi kalau Anda diterima di studi independen, Anda bisa menemui kami ya di Nirmala ya. Nirmala bisa lewat DPL atau langsung ke kami ya. Langsung ke divisi KKN, ke kantor KKN, lalu menyatakan bahwa eh, Nirmala diterima di studi independen, maka kami akan migrasikan kan gitu ya. Lebih baiknya naik gitu Nirmala ya, dimigrasikan ya. Jadi silakan ambil asistensi mengajar aja sambil menunggu studi independennya. Kalau studi independennya diterima, maka Anda bisa meninggalkan kelompok itu. Anda bisa meninggalkan kelompok itu, Anda akan kami migrasikan ke studi independen. Ya, SIP gitu ya, KKN Studi Independen SIP artinya itu adalah KKN konversi. Itu yang terima lah ya. Jadi silakan ambil asistensi mengajar sambil menunggu menunggu studi independen. Yang ke-10, mohon izin bertanya, Pak. Pada saat pelaksanaan KKN, apakah diperbolehkan untuk izin karena alasan ibadah umroh? Lalu bagaimana proses perizinannya? Karena ini adalah ibadah, saya kira ada prosedurnya ya, ada prosedur izinnya ya. Misalnya kalau di sini karena ini adalah kuliah, maka mungkin bisa melalui prodi lalu ke atau ketua jurusan dan lalu ke ini ya ke wakil dekan ya. Nah, kayaknya nanti akan ada perubahan ya, karena ini mungkin minggu depan baru clear ya. Apakah wakil dekan bidang akademik dan bidang mahasiswa itu satu organ ya. Karena ini ada, jadi minggu depan ini Senin, Selasa, Rabu itu baru clear ya. Itu nanti dekannya itu apakah masih seperti yang lama, ada wakil dekan satu, wakil dekan dua, wakil dekan tiga, atau wakil dekan satu dan wakil dekan tiga itu dilengkapi itu ya. Jadi izinnya seperti itu atau mungkin jadi sama dengan mata kuliah yang lain ya. Izinnya sama. Jadi melalui prosedur dari ketua prodi, lalu ke fakultas, dan mungkin sampai ke rektorat ya, ke wakil rektor bidang akademik ya. Nah, di KKN ini nanti terima beresnya saja, jadi ada tembusannya aja ya. Kalau mereka mengizinkan, ya tembusannya ke kami ya. Jadi itu tembusannya ke kami dan kami nanti akan meneruskan ke DPL dan akan meneruskan ke DPMK. Ya, jadi kalau pihak kampus mengizinkan, lalu tinggal nanti diteruskan ke kami. Jadi KKN ini karena hanya pelaksana, divisi KKN itu pelaksana, menerima tembusannya gitu ya, adik-adik ya, menerima tembusannya. Jadi mungkin sama dengan kayak itu loh. Dulu itu misalnya ada mahasiswa-mahasiswa yang aktif di bidang tiga gitu, misalnya ikut kegiatan itu kan terus diizinkan ya oleh karena yang mengajak itu adalah wakil dekan tiga karena maka dia membuat wakil dekan tiga itu membuat izin ya. Nah, akhirnya diteruskan ke prodi, di prodi diteruskan ke dosen yang bersangkutan yang mengajar mahasiswa itu. Ya, jadi itu prosedurnya ya. Jadi langsung aja bertanya ke ketua prodi atau ketua jurusan, prosedurnya seperti apa, dan umrohnya berapa berapa minggu gitu ya, mulai dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa. Itu ya, karena itu nanti kami akan teruskan ke kelompoknya kan, gitu kan. Kelompoknya nggak bertanya-tanya ini kemana kok nggak ada ini. Misalnya, kami akan teruskan ke DPL-nya, kami akan teruskan ke DPMK-nya, sehingga nanti begitu jelas, clear ya. Mungkin itu jawaban kami ya sementara ya. Em, Kalau ada pertanyaan lagi, silakan ya, silakan. Kami akan senang pada pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik mahasiswa KKN. Terima kasih, selamat sore dan assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.